Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Rafiq dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelajaran balaghah, ilmu ma'ani, itu yang berkaitan dengan al-zikir wa al-hazab. Sedikit saya ketahui tentang ilmu ma'ani ini yang berkaitan dengan al-zikir wa al-hazab. Jika ada kesalahan nantinya mohon dimaafkan. Nah, saya juga sekarang lagi gak enak badan, kurang fit lah. Langsung saja kita membahas di pengertian ya, yaitu al-zikir secara leksikal bermakna menyebut, sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah al-zikir adalah penyebut musnad ilaih. Begitu juga al-hazab secara leksikal bermakna membuang, sedangkan musnadnya dalam terminologi ilmu balaghah adalah membuang musnad ilaih. Dan ada juga tujuannya. Saja pertama, tujuan dari al-zikir. Dan dalam praktik berbahasa al-zikir mempunyai beberapa tujuan faedah, yaitu yang pertama, untuk memamerkan faedah ketidakarifan pendengar. Contohnya, qalu fa'alta hadza bilihatina ya Ibrahim, qala bal fa'aluhu kay kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Itu maksudnya adalah fa'alu, karena ketidakarifan mendengar, maka itu merupakan tujuan dari pendengar arifan, yaitu musnadnya fa'alahu. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk menjelaskan lemahnya sambungan. Contohnya, man asja'al arab wal awjadu fil jahiliyah ainul wahatu. Jika asja' dan al-wajaruhum disebutkan maka akan menjadi tidak nyambung, tetapi jika disebutkan akan jelas dan nyambung. Yang musnadnya ini adalah asja' dan aujaduhum. Kemudian yang ketiga, untuk mengklarifikasi isim dan fi'ilnya. Contoh, Zaidan mantaliqa wa Amar yantaliqu. Sini musnadnya adalah mantaliqa dan yantaliqu. Jika musnad yang kedua yantaliqu tidak disebutkan, maka akan tetap paham bahwasanya Zaid dan Umar pergi, tetapi tidak jelas bagaimana perginya. Itu musnad harus disebutkan biar lebih afdal dengannya. Kemudian yang keempat, untuk menunjukkan kekaguman. Contohnya, man yasorahal aswad, Zaidan yasorul aswad. Nah, yang di sini adalah musnadnya adalah yasorah, karena ini untuk menunjukkan kekaguman, makanya dipakai. Kemudian yang kelima, untuk memperjelas dan menguatkan. Contoh, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna khalaqahunnal azizul alim. Jika tidak disebut maka sudah jelas, tetapi di sini disebut untuk memperjelaskan dan menguatkan. Sebenarnya adalah khalaqahunna. Jika khalaqahunna tidak dipakai tidak apa-apa, tapi karena ini untuk memperjelas dan menguatkan maka harus dipakai. Sebenarnya itu. Kemudian tujuan dari al-hazab. Dalam praktek berbahasa al-hazab mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, untuk menunjukkan kondisi yang tidak memungkinkan. Contoh,
kaifa anta marida. Musnadnya adalah kalimat atau kata setelah marid. Kedua, untuk memuliakan musnad ilai. Contohnya, wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadli wa asal illa an aghnahum Allah min fadli wa aghnahum rasuluh. Musnadnya dihilangkan untuk memuliakan Rasulullah SAW. Musnad ilaihinya mana? Ya, Rasulullah SAW. Ketiga, menyebuti orang Arab dalam penyebutan atau memakai bahasanya. Contoh, kharajata fa'iza Zaid. Dalam kalimat ini bagi orang Arab sudah jelas, karena orang Arab tidak menyebutkan maksudnya adalah khadara. Jadi kalimat lengkapnya adalah kharajata fa'iza Zaidun hadara. Karena hadara itu dihilangkan karena sudah sangat jelas, makanya dihilangkan hadara. Keempat, untuk penguatan dan khususan. Contoh, kul law antum tamlikuna khazain rahmati rabbi idza la amsaktum asyatal infaq. Aslinya law tamlikuna tamlikun. Salahnya itu kulla antum law tamlikuna tamlikun, bukan kulla antum tamlikun. Yang terakhir, supaya kalimatnya panjang, hanya diwakili dengan satu kata. Contoh, laqad ti'anna aydiyakum wa arjulakum min nilafi wa la usallibannakum ajma'in. Qalu la dhaira inna ila rabbina munqalibun. Musnadnya adalah alina fima nasnya ni'ah bina. Memiliki dua kemungkinan, bisa jadi musnad atau musnad ilaih yang dibuang. Contoh, qala bal sawalat lakum anfusakum amran fasabr jamil wallahul musta'anu. Musnadnya adalah sabrun jamilun ajmal. Musnad ilaihinya sabru masabri ajmal. 7. Dibuang musnad dan musnad ilaihinya. Al-haqqu ahliku wa badarul lail. Dibuang karena dalam keadaan terburu-buru atau dalam waktu yang cepat, maka dibuanglah musnad dan musnad ilaihinya, maka menjadi ahliku wal lail. Musnadnya adalah badara. Kemudian kita beralih bagian penyebutan dan pembuangan. Faktor penyebab penyebutan lafaz: menambah kematangan, menjadi pengakuan bagi mukhtab, menjelaskan pada pemahaman pendengar. Contohnya, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang mendapat tunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang yang bahagia. Penjelasan pada ayat di atas sebutkan isim isyarah. Yang kedua, karena adanya tujuan tersebut dengan memberi faedah tentang keistimewaan mereka sebagai masing-masing dari keberuntungan di akhirat dan mendapat tunjuk di dunia. Seandainya tidak disebut, maka akan menimbulkan persepsi bahwa keistimewaan mereka itu secara kompleks. Kedua, tasjil, memberi catatan hukum laporan pada mendengar hingga tidak dimungkinkan adanya pengingkaran, seperti ketika hakim berkata kepada saksi, apakah Zaid ini mengaku bahwa ia mempunyai kewajiban begini? Lalu saksi menjawab, na'am Zaidin haza aqrabanna alaika da.
Ya, Yazid ini telah mengakui bahwa ia mempunyai kewajiban begini. Tapi karena tidak takut ingkar, maka saksi menjelaskan. Karena na'am itu sudah mengatakan sudah jelas, maka ditambahkan lagi. Sayyidun haza bakri bana alaihi kada. Biar lebih betul. Ketiga, asal serta tidak ada alasan untuk membuangnya. Al-asli. Yang keempat, berhati-hati. Al-hati karena kalau dibuang takut terjadi salah pengertian. Man yazhaba ilal sauqi. Siapa yang pergi ke sauqi? Menjelaskan. Aidar seperti jawaban qalam ain, bukan ain saja. 6. Bermaksud memanjangkan kataan sebab sangat mengharapkan perhatian yang sungguh-sungguh dari seperti jawaban Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan, Nabi yaminika ya Musa? Ya saya atau biha ala qami waliya fiha ma'ara wa ahra. Ada tangan kananmu wahai Musa. Lalu Nabi Musa jawab, ini tongkatku untuk ketelekan atas biri-biriku, dan bagiku padanya masih banyak kebutuhan. Nah, dengan menjawab asai sudah cukup. 7. Karena enak, senang kita mengucapkan talazza seperti Sayyidul Habibika Rada. Jawab na'am Habib Rada. Dengan menjawab na'am sudah cukup, tapi karena senang menyebutnya maka tetap disebut. Kemudian bagian faktor penyebab pembuangan. Kalau tadi penyebab penyebutan, sekarang penyebab pembuangan lafaz. Menyamarkan suatu perkara selain muqatab untuk akabalu, dia telah datang dengan menghadaki alif misalnya. Kalau sebelum disebut akabalu aliyah, maka orang yang duduk sekitarnya setelah saya muqatab akan mencari sehingga jelas tidak ada tujuan yang menyebar. Maka kenapa disebut aliyah? Karena sebut dihilangkan aliyahnya karena akabalu sudah menjelaskan dan dia menghadapi ali, maka aliyahnya dihilangkan. Ya, karena sudah mengetahui aliyahnya dihilangkan saja, maka aliyahnya disebut, tidak disebut. Kedua, sempitnya kesempatan disebabkan ada kalanya karena merasa susah atau bosan. Contoh, qala li kaifa anta qultu alilu syahran daimun wa huznun tawil. Dia berkata padaku, bagaimana kabarmu? Lalu aku menjawab, sakit, saya tidak tidur malam dan susah terus. Ambak musnad ilainya anak saya karena merasa sudah susah. Dibuang saja karena itu sudah merasa kekhawatiran, makanya dibuang saja. Dan ada kalanya karena takut kehilangan kesempatan seperti ucapan seorang pemburu ketika melihat kijang. Ghazalun, kijang ini, kijang. Lambang ilahiyah yaitu hada ini karena kekhawatiran kehilangan. Kedua, maka langsung saja ghairun. Ghazalun, kijang. Yang ketiga, menjadikan umum serta meningkas. Contoh, Allah yad'u ila zari salam, dan Allah mengajak menuju tempat keselamatan pada semua hambanya. Membuang maf'ul bi yaitu jami' ibadah, semua hamba-hambanya. Karena dengan pembuangan tersebut menunjukkan keumuman. Dan seharusnya wallahu yad'u ila dari salami jami'a ibadah. Dengan keumuman maka dibuang saja.
memposisikan fi'il muta'addi sebagai fi'il lazim karena tidak adanya hubungan tujuan dengan ma'mul. Contoh, hal yastawi ad-dina ya'lamuna wad-dina la ya'lamuna. Nah, din, apakah sama orang yang mengetahui yang tidak mengetahui agama. Membuang maf'ul bi yaitu din, agama. Lalu membuang itu memposisikan fi'ilnya sebagai fi'il lazim dengan tujuan murni yang menetapkan fi'il pada fa'ilnya tanpa memperhatikan keumuman atau khususan, dan dikategorikan sebagai pembuangan dengan menyadari fi'il pada naibul fa'il, maka dikatakan fa'il dibuang dengan alasan karena takut pada fa'il pelaku. Baiklah, kesimpulan dari pembacaan di atas adalah az-zikir secara leksikal bermakna menyebut, sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah az-zikir adalah menyebut musnad. Az-zikir merupakan kebalikan dari al-hazab. Begitu juga al-hazab merupakan kebalikan dari zikir. Baiklah, itulah yang bisa saya paparkan di bagian video ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Karena itulah yang saya ketahui tentang ilmu ma'ani dalam berkaitan dengan al-zikir al-hazab. Sekian, saya kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.